Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan sahabat sekalian terkait dengan persiapan pendaftaran CPNS dan PPK, yaitu video tentang syarat dan kriteria pendaftaran CPNS dan PPK tahun 2022. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan tak lupa saya juga senantiasa menyampaikan ribuan terima kasih kepada subscriber yang senantiasa menonton video-video kami ini dan selalu like serta komen di beranda kami. Baik sahabat sekalian, kita langsung saja menuju video berikutnya. Kriteria pendaftaran calon pegawai negeri sipil dan P3K tahun 2022. Pendaftaran CPNS tahun 2022 dan PPK akan segera dibuka oleh pemerintah. Ada beberapa formasi yang akan dibutuhkan untuk pendaftaran CPNS 2022 dan P3K. Formasi yang dibutuhkan yaitu 1.035.811 orang dari 1.035.811 orang tersebut akan dibagi ke beberapa formasi seperti berikut detail pembagian formasi dari 1.035.811 orang tersebut. 1. Alokasi pemerintah pusat. Posisi guru dipersiapkan untuk 45.000 orang. Posisi dosen Kemdikbud dan Kemenak dipersiapkan untuk 20.000 orang. Posisi dokter atau tenaga kesehatan Kemenkes dipersiapkan untuk 3.000 orang. Jabatan teknis lainnya dipersiapkan untuk 25.554 orang. Yang kedua, posisi pemerintah daerah. Untuk alokasi pemerintah daerah ini, posisi guru dipersiapkan untuk 758.018 orang. Posisi fungsional selain guru dipersiapkan untuk 184.439 orang. Posisi sekolah kedinasan dipersiapkan untuk 8.941 orang. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saat ini penerimaan CPNS tahun 2022 dan P3K terdapat beberapa kategori yang diprioritaskan oleh pemerintah atau mendapat tiket emas untuk menjadi ASN. Posisi pelamar diprioritaskan 1, yaitu diisi oleh tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2, guru non-ASN, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG, serta guru swasta. Mereka yang jadi prioritas ini yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021, tetapi belum mendapatkan formasi. Menurut Profesor Dr. Mahfud MD, saat rapat kerja Komisi 2 DPR pada hari Selasa, tanggal 28 Juni tahun 2022, menjelaskan bahwa hanya mereka yang berstatus sebagai warga negara Indonesia atau WNI yang boleh mendaftar. Mahfud MD juga menegaskan semua warga yang berstatus sebagai warga negara Indonesia atau WNI diperbolehkan melakukan pendaftaran CPNS dan P3K di tahun 2022.
Pengadaan calon ASN yang diperuntukkan bagi setiap warga negara Indonesia, sehingga setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS P3K setelah memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan untuk mendaftar calon pegawai negeri sipil atau P dan P3K adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah warga negara Indonesia atau WNI. Jadi, apabila ada warga negara asing yang mendaftar sebagai CPNS atau P3K, itu harusnya tidak diperbolehkan dan tidak boleh mengikuti pendaftaran. Yang kedua, syarat yang kedua adalah pelamar berusia 18 tahun sampai dengan 35 tahun. Jadi kalau pelamar sudah usia 36 tahun ke atas, tidak bisa ikut melamar atau ikut mendaftar sebagai CPNS dan P3K. Selanjutnya yang ketiga, usia maksimal 40 tahun berlaku bagi posisi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, dosen, peneliti, dan perekayasa dan memiliki kualifikasi pendidikan strata 3 atau doktor sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 23 tahun 2019. Selanjutnya yang keempat, tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih. Dan persyaratan yang kelima, tidak pernah diberhentikan secara tidak terhormat atau atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS atau prajurit TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun persyaratan yang keenam untuk mendaftar CPNS adalah tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Selanjutnya yang ketujuh, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS atau prajurit TNI atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Selanjutnya persyaratan yang ke-9 untuk mendaftar sebagai CPNS dan P3K adalah memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Ini sangat penting sekali, harus mempunyai kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang ingin dilamarnya. Yang ke-10, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Adapun persyaratan yang ke-11 adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Dan yang ke-12, persyaratan lain sesuai kebutuhan instansi yang dilamar. Jadi kalau ada persyaratan-persyaratan yang lain, itu akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi yang dilamarnya. Nah, mudah-mudahan dari 12 persyaratan sebagai calon pegawai negeri sipil dan P3K, Bapak Ibu yang ingin mendaftar sebagai CPNS atau P3K dapat memenuhi dari persyaratan yang ke-12 atau 12 poin ini. Selain syarat-syarat tersebut, tentu ada beberapa dokumen atau berkas terkait pendaftaran tersebut. Persiapan dokumen perlu dilakukan oleh Bapak Ibu yang ingin mendaftar sebagai CPNS atau P3K. Adapun dokumen yang diperlukan atau disiapkan adalah sebagai berikut. Pertama, Bapak Ibu harus scan pas foto latar belakang merah maksimal 200 KB. Formatnya adalah JPG atau JPEG ya.
Fotonya adalah foto yang terbaru atau kondisi saat ini. Tidak boleh menggunakan foto 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Jadi fotonya harus benar-benar kondisi terbaru. Yang kedua, scan foto maksimal 200 KB format JPG atau JPE, harus jelas, tidak blur dan tidak miring. Jadi foto itu yang Bapak Ibu scan itu tidak ngeblur dan juga posisinya tidak miring. Harus pas posisinya dan jelas fotonya. Yang ketiga, scan KTP ya. Maksimal 200 KB, formatnya sama yaitu JPEG dan JPG ya. Kemudian yang keempat, scan surat lamaran maksimal 300 KB, formatnya PDF. Jadi kalau yang pas foto dengan KTP formatnya adalah JPG, sedangkan untuk surat lamaran ya, formatnya adalah PDF. Kemudian scan ijazah dan sardit atau STR maksimal 800 KB, formatnya juga sama adalah PDF. Ini jadi kalau Bapak Ibu yang memiliki sertifikat pendidik ya, ini harus di scan ya, kemudian 800 KB, formatnya adalah PDF. Yang keenam, scan transkrip nilai maksimal 500 KB, formatnya adalah PDF. Dan yang ketujuh adalah scan dokumen pendukung lainnya maksimal 800 KB, formatnya juga sama yaitu format PDF. Nah, itulah berkas yang perlu Bapak Ibu siapkan untuk di-scan nantinya pada saat Bapak Ibu ingin mengajukan lamaran menjadi CPNS dan P3K. Demikianlah Bapak Ibu video yang dapat saya persembahkan pada kesempatan kali ini tentang persyaratan pendaftaran calon pegawai negeri sipil dan P3K tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, terutama yang ingin mendaftar sebagai CPNS dan sebagai P3K. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.